videonya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel untuk topik PLDV dan selesaiannya. Yuk kita simak bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV. Sebelumnya kita ingat kembali tentang PLSV, yaitu persamaan linear satu variabel. Contohnya di sini ada X plus 2 sama dengan 5. X plus 2 sama dengan 5. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Ini di sini biasanya kita disuruh mencari nilai X. Kita gunakan ekuivalensi atau persamaan ekuivalen. Sebelah kiri kita kurangi 2, sebelah kanan juga kurangi 2, jadi 2 dikurangi 2 habis, tinggal X. 5 dikurangi 2 sama dengan 3, jadi hasilnya X sama dengan 3. Oke, dx tambah 2 kurangi 2, 2 kurangi 2 habis, tinggal X. 5 juga ikut dikurangi 2, hasilnya 3. Jadi kita ketemu X sama dengan 3. Kalau kita ganti X dengan 3, maka kalimatnya menjadi kalimat benar. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya ada 2X plus 4 ditambah 10. Oke, dengan persamaan ekuivalen, kita kurangkan 4 dengan 4. Di sebelah kiri, kita kurangkan dengan 4. Di sebelah kanan juga dikurangkan dengan 4. Atau biasanya karena 4 dikurang 4 hilang, biasanya tidak kita tulis. Tapi coba saya tuliskan kembali di sini. Seharusnya di sebelah kiri sama dengan di sini ada 4 dikurangi 4 supaya 4-nya habis. Tinggal tersisa 2X di sebelah kiri sama dengan 6. 6 dihasilkan dari 10 dikurangi 4. Jadi kita sekarang punya 2X sama dengan 6. Untuk menghilangkan 2, kita bagi 2X dengan 2. Karena dibagi 2, maka 6 juga harus kita bagi 2. Sehingga 2X dibagi 2X, 6 dibagi 2, 3. Jadi kita sudah ketemu nih nilai X-nya. Untuk 2X plus 4 sama dengan 10, yaitu X sama dengan 3. Kalau kita ganti X-nya dengan 3, maka kalimat 2X plus 4 sama dengan 10 menjadi kalimat yang benar. Kita coba ganti X dengan 3, menjadi 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 10. 2 kita kalikan 3, 6. Terus ditambah 4, 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10 adalah kalimat benar. Selanjutnya kita ingat kembali persamaan garis lurus. Ada eksplisit Y sama dengan MX plus C. Contohnya Y sama dengan X plus 4. Kemudian persamaan implisit AX plus BY plus C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C. Contohnya X plus Y sama dengan 4 atau 2X plus Y sama dengan 8. Ini adalah contoh-contoh persamaan garis lurus. Memahami konsep persamaan linear dua variabel, kegiatan 5.1 di buku paket. Kita lihat. Di sini ada sebuah cerita tentang Arthur, mahasiswa semester 3. Dia membuka les privat. Tarifnya per jam itu untuk lesnya 80.000. Kemudian Arthur membuat tabel, misal dia mengajar privat 1 jam berarti 8.000, dan seterusnya. Jika kita amati dari ceritanya Arthur, harga les privatnya adalah 80.000 per jam. Terus kalau kita punya pertanyaan, berapa harga privat untuk
5 jam. Oke. Kira-kira berapa harga privatnya kalau dia melaksanakan privat 5 jam? Misalkan waktu privatnya X. Oh, jangan X, kita ganti misalnya dengan T. Kemudian harga privat kita simbolkan dengan Y. Maka harga privat untuk 5 jam adalah Y itu harga privat sama dengan 80.000 dikali 5 jam gitu ya. Jadi 1 jamnya 80.000 dikali 5. Jadi harga privat 5 jam ya adalah 400.000. Ini adalah harga privat untuk 5 jam. Tinggal kita kalikan 5 jam dikali 80.000. Oke. Itu cara menghitung harga privat 5 jam. Nah, kita punya persamaan linear 2 variabel dari sini. Kenapa 2 variabel? Karena kita punya 2 huruf, 2 simbol, yaitu Y dan T. Kalau kita susun menjadi Y sama dengan 80.000 kali T. Atau untuk selanjutnya, operasi kali tidak perlu ditulis. Sehingga kita punya persamaan linear 2 variabel 80.000 T. Itu cara penulisannya. Jadi tanda kali sudah tidak perlu di. Selanjutnya setelah kita amati cerita Arthur tentang harga les privat, kita akan lebih memahami cara penulisan persamaan linear 2 variabel dari masalah berikut, yaitu ada sekelompok siswa SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan. Perwakilan kelompok dari mereka kemudian melihat brosur dari agen bis. Agen bis Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya 2 juta. Makan dan distribusi lain siswa dikenakan 150.000. Nah, untuk menghitung biaya yang dikeluarkan rombongan, ketua rombongan menulis persamaan berikut. Total biaya sama dengan sewa bis ditambah biaya retribusi dikali banyak siswa. Sekarang kita coba membuat pengamatan ya. Studi lapangan SMP Sukamaju. Kalimatnya tadi bahwa total biaya adalah sewa bis ditambah biaya retribusi dikali banyak siswa. Oke ya. Total biaya adalah sewa bis ditambah biaya retribusi dikali siswa. Untuk biaya retribusi ini langsung berkaitan dengan banyak siswa ya. Jadi bukan sewa bis ditambah biaya retribusi. Baru terus dikali banyak siswa. Jadi yang dikali banyak siswa adalah biaya retribusinya. Jadi dipisahkan. Biaya retribusi langsung dikalikan banyak siswa. Diketahui dari soal, kita tahu sewa bisnya 2 juta, retribusi 150.000. Maka kita bisa menuliskan persamaan untuk total biaya studi lapangan. Persamaan untuk total biaya studi lapangan. Berdasarkan kalimat yang tadi kita bacakan. Jadi kita tulis dulu kalimatnya menggunakan bahasa Indonesia. Persamaannya adalah total biaya biayanya sama dengan sewa bis. Itu ya. Di total biaya studi lapangan adalah berasal dari sewa bis ditambah banyak siswa kali retribusi, gitu ya. Atau biaya retribusi kali
banyak siswa. Oke, menggunakan kalimat seperti ini. Total biaya sama dengan sewa bis ditambah biaya retribusi kali siswa. Selanjutnya kita misalkan dengan simbol. Untuk membuat kalimat matematika, kita harus mengubah kata atau yang belum diketahui nilainya dengan permisalan. Total biaya kita belum tahu, maka kita misalkan dengan H, huruf H, karena total biaya masih belum dapat diketahui, karena tergantung dari banyak siswa juga total biayanya. Kemudian banyak siswa juga belum diketahui berapa yang ikut, jadi kita simbolkan dengan S. Jadi semua nilai yang belum diketahui kita misalkan. Setelah kita misalkan, kita bisa membuat persamaan matematikanya untuk total biaya studi lapangan. Total biaya kita ganti dengan H. Jadi H sama dengan, sesuai dengan kalimat yang di atas tadi kita buat, H sama dengan sewa bis. Sewa bisnya adalah 2 juta. Jadi kita ganti sewa bis dengan angka 2 juta. H sama dengan 2 juta ditambah biaya retribusi kita ganti dengan 150.000. 150.000 dikali banyak siswa. Kita kurungi saja dulu ya. Dikali S, karena S adalah permisalan untuk banyak siswa. Lalu selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan, tanda kali sudah tidak perlu ditulis untuk penulisan berikutnya. Jadi cukup ditulis H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Ini adalah persamaan untuk total biaya studi lapangan. Selanjutnya kita akan memperhatikan hasil persamaan yang kita peroleh dari studi lapangan tadi. H sama dengan 2 juta plus 150.000 S. Berarti kita di sini kita punya 2 variabel, yaitu variabel H dan S, atau nilai yang belum diketahui. Ada 2 variabel H dan S. Nah, masing-masing variabel H dan S pangkatnya itu 1. Jadi tidak ada yang berpangkat 2. Buktinya apa kalau dia berpangkat 1? Dia tidak ada tulisan pangkat di atasnya. Jadi hanya ditulis H dan S. Tidak ada pangkat. Kalau tidak ada pangkat artinya dia berpangkat 1. Maka ini adalah persamaan linear 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel. Kenapa disebut persamaan linear 2 variabel? Karena persamaan tersebut memuat 2 variabel berpangkat 1. Jadi persamaan yang memuat 2 variabel berpangkat 1 selanjutnya disebut persamaan linear 2 variabel. Dari contoh di atas kita bisa membuat contoh lain. Misalnya Y sama dengan 2X. Ada 2 variabel Y dan X dan berpangkat 1. Y sama dengan 3X plus 2. Y plus X sama dengan 2. 2X min 2Y sama dengan 8. X plus 3Y sama dengan 7. Supaya lebih lengkap kita contohkan dengan huruf yang lain. Jangan X dan Y. Bisa saja dengan A min B sama dengan 4. Ya. Kita punya 2 variabel A dan B.
masing-masing berpangkat 1. Atau dengan huruf lain, misalnya 2P ditambah 3Q sama dengan 5. Ini adalah persamaan linear dua variabel karena memuat dua variabel berpangkat 1. Ini adalah contoh-contoh PLDV atau persamaan linear dua variabel. Bagaimana kalau kita ingin tahu yang bukan PLDV atau yang bukan persamaan linear dua variabel? Ya berarti yang bukan persamaan linear dua variabel adalah jika variabelnya hanya satu atau pangkat variabelnya lebih dari satu. Misalnya dari contoh A, kita rubah persamaannya menjadi Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, X berpangkat 2, maka Y sama dengan 2X kuadrat itu bukan PLDV karena X-nya berpangkat 2. Selanjutnya contoh yang kedua, kita rubah juga Y sama dengan 3X pangkat 3 plus 2. Kita tulis 3X pangkat 3 Y sama dengan 3X pangkat 3 plus 2. X-nya pangkat 3, bukan pangkat 1. Berarti dia bukan PLDV. Dan contoh-contoh lainnya, kalau kita rubah, misalnya contoh ketiga, Y sama dengan 2. Variabelnya hanya 1, berarti dia bukan PLDV. Y sama dengan 2. Bukan persamaan linear dua variabel. Kemudian ada contoh yang keempat, kita rubah juga 2X sama dengan 8. 2X sama dengan 8. Baik, itu adalah contoh persamaan linear dua variabel, jadi memuat dua variabel berpangkat 1. Selanjutnya kita ke istilah yang disebut dengan selesaian PLDV. Selesaian PLDV itu adalah bilangan pengganti variabel sehingga PLDV menjadi kalimat benar. Kalau tadi kita punya dua variabel yang belum diketahui, kalau dua variabel itu kita ubah menjadi sebuah bilangan, dan kalau diganti menjadi kalimat benar, maka itu disebut selesaian. Contoh di sini ada persamaan studi lapangan tadi ya, sewa bis dan retribusi. Kalau saya ganti S-nya dengan 2, banyak siswanya 2. Kemudian bisnya totalnya saya ganti 2.300.000. Total biayanya 2.300.000. Untuk siswanya sama dengan 2. S sama dengan 2. Maka kalimatnya menjadi H dirubah menjadi 2.300.000 sama dengan 2 juta ditambah 150.000 kali S. S-nya kita ganti dengan 2. Sehingga 2.300.000 sama dengan 2 juta ditambah 150.000 kali 2, yaitu 300. Ini kalimat yang benar. Gitu ya. 2.300.000 sama dengan 2 juta ditambah 300. Sehingga 2,2.300.000 adalah selesaian. Ya, S-nya 2, hanya 2.300.000. Adalah selesaian dari persamaan H sama dengan 2 juta plus 150.000 S. Selanjutnya,
Ada persamaan lagi 2x plus 3y sama dengan 5. Kita coba yang paling kecil. Kalau saya ganti x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 1, maka kita peroleh persamaannya menjadi 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 sama dengan 5. Ya, x-nya diganti 1, y-nya diganti 1. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Oh, benar. Kalau benar, berarti untuk x, y sama dengan 1,1 adalah selesaian persamaan 2x plus 3y sama dengan 5. Masih dengan persamaan yang sama, 2x plus 3y sama dengan 5. Kalau saya punya selesaian x, y 2,1. Saya ganti x-nya dengan 2, y-nya dengan 1. Menjadi 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. Ya, 2x plus 3y sama dengan 5. Apakah kalau diganti x-nya dengan 2 dan y-nya 1 menjadi kalimat benar? Kita cek. 2 kali 2, 4. Kemudian 3 kali 1, 3. Sama dengan 5. Harusnya itu. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti salah. Harusnya 5. Berarti karena hasilnya 7, berarti x, y 2,1 bukan selesaian persamaan karena hasilnya salah. Karena hasilnya 7, bukan 5. Kita coba x, y yang lain 3,1. X-nya 3, y-nya 1. Kita ganti 2x plus 3y sama dengan 5 menjadi 2 kali 3 ditambah 3 kali 1 sama dengan 5. Apakah benar kalau diganti x sama dengan 3 dan y sama dengan 1? 2 kali 3, 6. 3 kali 1, 3. 6 ditambah 3 sama dengan 5. Salah, harusnya 9 ya. Karena salah berarti 3,1 juga bukan selesaian. Kita coba yang lain, misalnya x, y-nya sama dengan 4, negatif 1. X-nya diganti 4, y-nya diganti negatif 1. Berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali negatif 1 sama dengan 5. 2 kali 4, 8. Ditambah 3 kali negatif 1, negatif 3. Sama dengan 5. Benar, 8 ditambah negatif 3 itu 5. Karena benar, maka 4, negatif 1 adalah selesaian dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 5. Oke, berarti kita punya 2 selesaian ya. Ternyata selesaian untuk PLDV tidak hanya 1. Kayak yang kedua tadi, karena salah bukan selesaian. Bukan selesaian karena jika diganti kalimatnya salah. Untuk yang 4, negatif 1 ini berarti selesaian. Selanjutnya kita coba contoh yang kedua, 7, negatif 3. Apakah bisa menjadikan persamaannya menjadi kalimat benar? Kita ganti x-nya dengan 7, y-nya dengan negatif 3. Berarti 2x menjadi 2 kali 7 ditambah
3Y menjadi 3 kali negatif 3 karena Y-nya sama dengan negatif 3. 2 kali 7, 14. 3 kali negatif 3, negatif 9. Sama dengan 5. 14 ditambah negatif 9 sama dengan 5. Ini adalah kalimat yang benar. Berarti kalau benar, maka 7, negatif 3 adalah selesaian PLDV. Contoh 5.5 masih tentang selesaian. Ada dua contoh, X plus Y sama dengan 4, B sama dengan 2A min 4. Kita akan melihat selesaian dari dua persamaan tersebut. Yang pertama, persamaan X plus Y sama dengan 4. Yang pertama kita tentukan dulu apa saja itu X dan Y-nya. Misalnya adalah bilangan asli. Maka kita bisa membuat tabel X-nya dan Y-nya, kemudian X tambah Y. Maka semua bilangan asli X tambah Y yang hasilnya 4 adalah selesaian. Misalnya X1, Y-nya 3. 1 tambah 3 berarti 4, berarti 1,3 adalah selesaian. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya 2, hasilnya juga 4, berarti 2,2 adalah selesaian. Selanjutnya X sama dengan 3, Y sama dengan 1, hasilnya juga 4. Kalau ditambahkan berarti 3,1 adalah selesaian. Begitu juga dengan 4,0. Bisa kita tarik kesimpulan, selesaian dari persamaan linear dua variabel adalah pasangan bilangan yang dapat menggantikan X dan Y sehingga persamaan menjadi bernilai benar. Misalnya persamaan X plus Y sama dengan 4, kita punya pasangan negatif 1 dan 5. Kalau dimasukkan dalam X plus Y sama dengan 4, maka bernilai benar karena negatif 1 ditambah 5 ada 4. Kemudian 0 dan 4 juga jika dijumlahkan X plus Y sama dengan 4. 1, 3, X plus Y nya juga 4. 2, 2, X plus Y juga 4. 3, 1, X plus Y juga 4. Maka semua pasangan bilangan itu adalah selesaian dari X plus Y sama dengan 4. Demikian penjelasan untuk persamaan linear dua variabel dan selesaiannya atau penyelesaiannya. Apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.